kok sini sama kakak. Oke, ketemu lagi di sesi ke berapa ya? Di video saya yang berikutnya, yang kali ini mencoba mengupas sudut pandang kenapa sih perilaku itu bisa terbentuk secara ada yang alami, ada yang dibuat-buat, ada yang kelihatannya alami tapi ternyata dibuat-buat, tapi ada yang kelihatannya dibuat-buat tapi ternyata alami. Nah, dalam hal perilaku kesehatan, semua kondisi itu bisa terjadi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Bisa banget terjadi dan lazim sih umumnya. Dan yang perlu kita ketahui di sini adalah selalu ada 3 unsur yang berperan dalam pembentukan perilaku seseorang. Khususnya kalau kita bahas konteksnya sekarang, karena jangan panik atau nggak usah cemas, jangan cemas, besok ke dokter gigi itu sebetulnya nggak apa-apa. Ini yang harus kita bekali lebih awal, lebih dulu sebelum berangkat ke tempat praktek dokter gigi. Bersama saya Gilang, kita mulai lagi di sesi yang berikutnya. Thank you. Oke, Pak, Bu, Mas, Mbak, teman-teman sekalian, setiap tindakan kita itu akan selalu punya dasar pengetahuan tertentu yang kita miliki, sehingga kita akhirnya mau untuk bertindak suatu hal, pengen. Atau bahkan mungkin sudah terjadi. Dan di samping pengetahuan yang kita miliki, pastinya kita punya sikap tertentu yang biasanya kita iyakan atau kita punya tendensi untuk setujui terhadap tindakan yang mau diambil. Dan untuk melakukan tindakan itu pastinya mental dan fisik kita pasti skillnya udah cukup terlatih untuk melakukan tindakan yang kita pengen. Kita ambil contoh misalnya, untuk punya perilaku berolahraga misalnya ya. Biasanya sekarang olahraga tuh kalau saya amati sebagai ya salah satu behaviorist di Indonesia mungkin. Nah, olahraga tuh sekarang punya banyak motif. Olahraganya mungkin sama, cuman motif untuk melakukannya setiap orang ini pasti beda-beda. Dan bentuk dari perilaku yang terjadi, yaitu olahraganya, itu sebetulnya didasari oleh 3 hal yang tadi saya ceritain itu, yaitu knowledge, attitude, sama psychomotor, yang pastinya ada yang sama, karena mungkin satu komunitas, ada juga yang berbeda, karena mungkin satu orang dan orang lain pasti isi kepalanya beda-beda. Nah, kali ini, di video ini kami akan mencoba membantu Anda untuk membreakdown bahwa kalau ngelihat perilaku seseorang itu jangan kagum dulu. Pertama, kalau itu bagus. Atau yang kedua, jangan buru-buru mencap atau menjudge orang ini buruk ketika tindakan tersebut kasat matanya kita ngelihatnya barusan itu. Karena kenapa? KAP, knowledge, attitude, dan practice or psychomotor yang dia miliki pada saat bertindak itu sebetulnya kausalnya banyak banget. Coba aja kalau kita merujuk ke satu video yang sebelumnya ini, itu ada video ecological model bahwa kausal seseorang itu punya perilaku tertentu itu ternyata kausalnya banyak. Nah, di sini kita coba breakdown dari sudut pandang knowledge, attitude, dan practice dari seseorang untuk akhirnya dia memiliki perilaku tertentu. Oke, kita kembali ke contoh yang tadi, pada kegiatan berolahraga katakan seperti itu ya. Itu kan kegiatan yang sehat tuh, perilaku yang sehat. Oke, tapi knowledge, pengetahuan seseorang tentang sebuah cabang olahraga tersebut atau kegiatan olahraga tersebut mungkin saja dasarnya beda-beda ketika mereka memastikan oke, aku mau olahraga ini. Misalnya olahraga sepeda, saya mau komen yang agak sedikit sensitif tapi mudah-mudahan gak menyinggung siapapun. Saya juga gak ada niat menyinggung siapapun, tapi patut untuk diteliti. Karena beda antara satu orang yang punya hobi bersepeda dan dikaitkan untuk memang latihan berolahraga serius, profesional, rasanya beda dengan kita yang amatir misalnya. Untuk teman-teman yang menekuni bidang olahraga bersepeda secara profesional, pasti knowledge-nya itu semua yang dia punya, gadgetnya diukur. Gadget di sini mungkin komponen sepedanya lah, gampangannya seperti itu. Mulai dari rangkanya yang harus enteng kayak apa, terus habis itu lingkar rodanya, habis itu ban yang dipakai,
tempat duduknya pasti dipikirkan, dan kenapa pakaiannya harus seketat itu pasti dipikirkan sekali. Karena memang dia atlet yang profesional, dia punya pengetahuan yang harus memadai, bukan cukup memadai, bahkan harus memadai untuk akhirnya dia bisa berolahraga dengan di dalam iklim kompetisi yang cukup ketat. Karena memang secara profesional satu dan lain part itu memang mungkin saling terkait. Sehingga nanti kalau dia lari di sirkuit atau mungkin lagi maraton pakai sepedanya, bisa secepat itu dan juga seefisien itu tenaga yang dikeluarkan. Dia belajar itu, dan itu masuk di knowledge-nya. Lalu berikutnya adalah attitude, sikapnya. Sikapnya dia mungkin lebih positif daripada kita yang menjalani sepedaan secara amatir ya, gampangannya ya. Sikapnya lebih positif artinya apa? Ada ajak latihannya. Jadi hampir mungkin dalam 1 minggu ada 2 kali atau 3 kali rutin, rutenya pun mungkin diatur, harus jarak berapa, terus olahraganya, pernafasannya ada, sehingga sikapnya tuh cenderung gak pengen males untuk menjalani ini, karena saya serius. Karena dia serius secara profesional sebagai atlet, misalnya ya. Dan berikutnya pastinya soal praktis atau psikomotornya. Psikomotornya pasti memang mendukung dia untuk bisa melakukan kegiatan bersepeda dengan iklim kompetisi yang cukup ketat tapi juga sehat. Dia latihan rutin, bagaimana caranya mengerem yang efisien, bagaimana mengayuh yang efisien, bagaimana misalnya ngelihat jarak pandang dari pembalap yang paling di depan, mungkin pembalap sepeda yang di depan, kira-kira dia ambil haluan mana dan sebagainya. Itu pasti latihannya cukup ketat. Sehingga komponen KAP-nya kalau dia bagus, maka dia akan jadi perilaku yang oke, atau mungkin yang bagus ketika dia nanti akan melakukan perlombaan sepeda. Entah itu maraton, entah itu sprint, nggak tahu lah. You name it, terserah. Itu kalau konteksnya sebagai pesepeda kompetisi atau atlet profesional. Nah sekarang KAP yang berbeda itu terjadi pada orang yang mungkin sepedaannya amatir, kayak ya nggak tahu ya. Saya nggak ngerti. Amatir ini termasuknya orang-orang yang seperti mana, saya nggak ngerti ya. Saya juga nggak pengen ngejudge dan sebagainya. Cuman kan sering tuh ada beberapa kawan-kawan tuh yang sebenarnya sepedanya tuh nggak buat balapan gitu loh, tapi dibangun untuk sepeda balap dan dipakai setiap weekend aja. Terus buat ya di jalan raya sambil ngelewatin beberapa teman-teman yang berprofesi sebagai fotografer, memotret dan sebagainya. Sehingga kecepatan optimumnya si sepedanya nggak bisa keluar, kemampuan optimum sepeda yang dirancang sedemikian rupa harusnya buat iklim balap ternyata nggak keluar dengan maksimal, karena yang bersangkutan KAP-nya, si ridernya mungkin nggak nyampe ke sana. Jadi knowledge-nya dia mungkin belum siap. Oh ya, saya harus latihan baca ini, baca itu supaya saya tahu hitungan kalorinya berapa setiap berapa jam. Mungkin nggak terbaca, artinya cuma mungkin ya buat style aja mungkin dapat lah ya. Knowledge-nya mungkin masih sebatas itu. Ada kan orangnya kayak gitu, tapi saya tidak menyatakan semuanya, tapi mungkin pasti ada. Karena memang sepedanya terlalu wow untuk ditaruh di jalan raya gitu. Maksudnya mungkin itu buat konsumsi velodrome mungkin, bukan di jalan raya yang lampu merahnya banyak. Mungkin itu knowledge-nya. Mungkin dari situ aja gap knowledge-nya ada antara atlet profesional dengan yang amatir. Lalu berikutnya ada yang attitude-nya kadang rutin, kadang enggak. Kadang misalnya weekend kalau komunitasnya jalan main sepeda ya jalan, tapi kalau sendirian juga males, atau mungkin khawatir juga karena sepedanya cukup mahal, nanti diambil sama orang atau mungkin dibegal kayak gitu-gitu ya. Mungkin attitude-nya jadi naik turun sehingga nggak terlalu bagus-bagus amat. Dan mungkin pada praktisnya mungkin teknik tertentu yang dimiliki seorang atlet itu cara ngayuhnya, sudut kemiringan kalau misalnya belok downhill, misalnya kalau itu sepedanya downhill itu diatur. Tapi kalau kami yang mungkin masih belajar, yang masih praktis, mungkin kan ya sebatas untung-untungan. Kalau misalnya bagus ya kita bisa melewati medannya dengan baik, tapi kalau enggak jatuh ya jatuh. Kalau misalnya nggak berani ngebut pelan-pelan ya pelan-pelan, akhirnya ya beda hasilnya perilaku berolahraga sepedanya seseorang yang mungkin amatir dengan mereka yang profesional. Saya kira beda. Terlebih lagi yang sepedaannya cuma buat gaya,
Ini lain lagi. Dengan sepeda yang demikian mahal bisa beli ini, beli itu, beli bubur mungkin di weekend, atau mungkin buat jajar-jajar sama teman-temannya gitu ya. Nah ini you name it, KAP-nya pasti beda, knowledge-nya pasti beda, attitude-nya beda, dan praktisnya pasti beda. Sehingga hasil akhirnya kita tidak bisa melihat bahwa setiap orang yang naik sepeda dan mahal dengan outfit yang sangat bagus itu pasti dia sehat, belum tentu. Sehingga nggak bisa kita bilang seperti itu digebyah-uyah atau disamaratakan untuk semua orang. Nah, merujuk ke salah satu video teman saya yang tadi tayang, sebetulnya kalau kita kaitkan sama kesehatan gigi, khususnya karies gigi anak, saya lagi-lagi ngomong karies gigi anak, kenapa? Karena mereka yang harus kita bantu. Mereka masih muda, masih kecil banget, harus dituntun dan lain sebagainya. Dan mereka pasti punya frame KAP sendiri yang pastinya beda sama kita orang dewasa. Mereka mungkin kalau mau berangkat ke dokter gigi, knowledge-nya itu harus dibangun. Mungkin kalau kita terlalu terbiasa ngomong, kamu gak boleh nakal-nakal ya, kalau nakal tak bawa ke dokter gigi, dicabut gigimu. Jangan, kalau saya yang ketemu sama orang-orang yang kayak gitu ngomong ke anaknya, gigi ibunya atau bapaknya yang ngomong kayak gitu saya cabut. Gitu aja lah. Jadi jangan jadikan dokter gigi sebagai ancaman, itu gak oke, karena itu akan tertanam di knowledge-nya si anak. Mending geser kayak dokter yang tadi saya coba tayangkan. Itu sejawat kami, dia suka sekali sama anak-anak, dan dia mencoba membujuk si anak bahwa kalau ke dokter gigi itu bisa fun dengan cara bonekanya yang memanggil si anaknya. Jadi pemikiran anaknya terbangun, oh ternyata ramah ya dokternya dan sebagainya. Lalu berikutnya tentang attitude-nya. Untuk membentuk sikap anak supaya nggak takut ke dokter gigi, mestinya Anda jadi orang tua yang juga tidak takut atau tidak cemas ke dokter gigi. Jadi jangan cemas kalau besok ke dokter gigi, bapak sama ibunya dulu yang harus berani. Sehingga nanti kalau di dalam ruangan bisa mencontohkan kepada anak dan tidak terlihat takut di depan anak pada saat anaknya dirawat oleh kami. Itu ya, attitude-nya harus dibentuk. Dan berikutnya praktisnya, untuk melatih anak bisa tidak takut ke dokter gigi sampai nanti ya ceritanya. Sedari kecil tuh harusnya dia sudah mulai dikenalkan. Mungkin bisa diawali dengan praktis ke dokter gigi ketika gigi pertamanya tumbuh. Kita kenalkan sama situasi, baunya ruangan, warnanya, kursi dental dan sebagainya. Anak-anak kan mungkin kalau dari awal dari biasakan dia akan familiar. Oh, saya pernah kesini, saya pernah ketemu orang ini, warnanya seperti ini, itu cocok. Lalu berikutnya nanti tumbuh gigi berikutnya, gigi sulungnya semuanya rapi, dirutin terus. Jadi praktisnya itu berkala dan juga terjadwal. Sehingga nanti pada saat dia dewasa atau mungkin katakan remaja aja lah, KAP-nya tuh terbentuknya bagus. Tidak terbangun karena ancaman orang tua, misalnya kalau ini nanti ke dokter gigi loh, apa loh segala macam. Tapi terbangun karena dia punya kebiasaan yang oke. Persis sama ketika analoginya dikaitkan dengan atlet sepeda profesional tadi. Dengan kebiasaannya dia, rutinitasnya dia, arahnya juga jelas, maka nanti yang bersangkutan akan punya perilaku yang lebih sustain, lebih terarah dan juga bisa dibentuk sedemikian rupa agar tidak justru malah merugikan dirinya ketika nanti dia sakit atau mungkin perlu perawatan gigi di dokter gigi. Saya kira itu. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Gilang undur diri. Thank you. Dah.